Oke, selamat datang di channel Bava Story. Tepatnya pembahasan cerita. Untuk cerita kali ini membahas tentang game horor dengan sinopsisnya menceritakan seorang penjual karpet. Namun seseorang mencoba untuk mengumbar rahasia yang sangat besar darinya. Siapkan snack atau makanan kalian dan mari kita mulai. Cerita ini dimulai dari seorang penjual karpet bernama Gary yang berada di sebuah jalanan. Tiba-tiba ada anak racing bernama Turner datang menghampirinya. Dengan senyuman manisnya, Turner bertanya apakah Gary bekerja hari ini. Lalu Gary menjawab bahwa ia sedang sibuk hari ini. Turner pun mengerti. Dengan rasa dewasa, ia pergi ke taman untuk bermain sendiri. Gary berjalan ke arah seorang kakek bernama Pat, menyapa dan menyapa kabar hari ini. Istrinya Edith ingin membeli karpet baru lagi. Istrinya bilang kalau karpet yang lama gerak-gerak sendiri setiap keluar dari rumah. Gary pergi meninggalkan kakek Pat untuk bermain sebentar dengan Turner. Mereka bermain kertas gunting batu yang dimana Gary yang kalah. Sudah bosan, Gary memutuskan membuka tokonya, dimulai dari menghidupkan lampu dan membalik penanda toko buka. Tak lama kemudian seorang namanya Ryan datang membeli karpet biru untuk apartemennya. Kakek Pat kemudian datang menyapa Gary bercerita bahwa karpet di rumahnya berhantu. Ia memilih karpet putih bermotif. Kakek Pat berharap pasangannya suka dengan karpet pilihannya. Atau tidak, kakek Pat akan kembali di hari besok untuk membeli lagi. Tak lama setelah kakek Pat pergi, suara telepon terdengar. Gary mengangkatnya. Suara telepon itu bilang kalau dia tahu tentang apa yang dilakukan Gary selama ini. Mengancam semua akan tahu. Makanya Gary tidak menganggap serius, berpikir itu hanyalah prank. Gary merasa lelah, ingin menutup toko dan segera pulang. Padahal baru 2 pembeli di hari itu. Ketika hendak meng-close tanda open, seseorang terlihat berlari kencang melewati tokonya. Gary sedikit kaget, tetap ia tidak terlalu menghiraukannya. Hari kedua, diperlihatkan Gary sedang menunggu di halte bis ditemani seseorang bernama Luke. Ia merasa tempat di sekitar terasa aneh. Padahal Luke sendiri yang terlihat aneh, sebab menatap Gary pun tak sudi. Merasa risih, Gary berjalan menuju taman berjumpa Turner yang lagi nangkring di atas seluncuran. Turner memberi informasi kalau kemarin ada seseorang di situ. Orang itu bertanya banyak kepada Turner tentang Gary, tapi Turner tidak memberitahukan apa-apa tentang diri Gary. Percakapan berakhir. Gary yang mendengar itu bergegas melanjutkan pekerjaannya saja. Paket karpet yang ia pesan sudah tiba. Satu persatu kardus ia ambil dari truk paket. Sampai tiba masanya di kardus terakhir tanpa sepengetahuan Gary. Seseorang pria bernama Tony mengejutkan dirinya, lalu berbicara kalau ia sedang butuh barang eksklusif. Yaitu hanya butuh beberapa karpet saja. Berjalan masuk ke toko, Tony ingin karpet warna hijau. Gary pun mengambilkannya. Saat asik mengobrol, ada konsumen lain datang ke toko, lalu memilih-milih karpet. Tony memuji Gary karena karpetnya selalu bagus, dan bagus. Sedikit creepy ya. Sampai jumpa Gary, kata Tony. Seorang konsumen tanpa tahu namanya tidak basa-basi langsung mengatakan Gary selalu melakukan suatu hal. Gary berspekulasi bahwa orang asing itu yang menelponnya kemarin, tapi orang asing tidak mempedulikan itu. Orang asing berkata, "Melukaiku. Sekarang aku akan melukaimu." Segera.
Orang asing lari seketika secepat kilat. Turner datang berjalan masuk ke toko. Ia meminta agar Gary mengantarkan pulang ke rumahnya karena takut dengan pria tadi. Seketika Gary memutuskan untuk membantu Turner. Gary diminta agar mengikuti Turner. Tiba-tiba Turner berhenti mendengar sesuatu seperti ada yang ternyata itu nafas dari orang asing. Berkata, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan sesuatu di balik karpet itu? Anak ini belum tahu, tapi akan segera tahu dan semua akan tahu. Aku akan menunjukkan semua yang kamu jual, Gary. Secepat mungkin orang asing menghilang bersama Turner. Gary kebingungan memutuskan untuk segera menutup toko. Hari ketiga, Gary berjalan ke arah toko melihat sebuah pemandangan tampak tidak seperti biasanya. Banyak orang berkerumun. Salah satu orang di sana bernama Ryan mengungkapkan ia melihat apa yang terjadi pada Turner, mengingatkan agar jangan khawatir karena mereka akan menyimpan rahasia Gary. Tony, yaitu pembeli sebelumnya, juga menekankan lagi agar Gary tidak khawatir tentang rahasianya. Berpendapat bahwa karpet Gary terbuat dari material lembut seperti kulit, maksudnya wool sempurna. Kakek Pat juga di sana mengerti rahasia Gary yang telah berkontribusi di kota tersebut. Kakek Pat mendekat, memelankan suara, berkata, setiap karpet memiliki cerita dan kita bangga berjalan di karpet itu. Gary merespon perasaan yakin percaya kepada kakek Pat. Eddie, orang yang terakhir di sana, curhat bahwa semuanya ingin berjalan biasa, tapi orang asing selalu bertanya dan menakuti semua orang. Eddie mempercayai Gary. Gary merespon santai. Eddie pamit pulang, disusul Gary masuk dalam toko. Berkata pada dirinya sendiri hanya mau tokonya berjalan lancar. Kerumunan tadi melihat semuanya berjalan baik saja serta berpura-pura normal. Toko dibuka, customer langsung datang bernama Dima. Ia menginginkan oleh-oleh karpet merah pola kuning yang berarti dirinya bukan orang sana. Dima puas dan langsung pamit. Telepon kembali dari orang asing, mengancam Gary agar lebih hati-hati saat malam di toko. Keadaan semakin mencekam. Pintu yang awalnya terbuka tertutup pelan-pelan seketika saat Gary membuka. Orang asing berada di sana. Orang itu ingin menyelesaikan masalah istrinya sebelumnya yang dijadikan karpet. Namanya ternyata Daniel, suami dari wanita yang dikuliti untuk menjadikan dirinya karpet. Hari ketiga, pandangan Daniel. Dari POV Daniel, ia menculik Turner. Hal ini sebenarnya bukan bermaksud melukai Turner, tapi Daniel ingin menyelamatkan Turner dari Gary. Turner masih tidak mengerti, karena menurutnya Gary orang baik. Di sini Daniel benar-benar mengungkapkan sebenarnya Gary membuat karpet dari kulit manusia. Wow, sungguh plot twist. Turner masih belum percaya perkataan Daniel. Daniel pergi mengambil gas can, pergi ke toko Gary. Sampainya di sana, Daniel menyiram gas can merata pada toko Gary. Setelah semua tersiram rata, Daniel melabrak Gary dengan sosok menggunakan baju merah. Akhirnya kita bertemu lagi. Apakah kamu pikir kamu pahlawan? Kata Gary. Tidak semua ini akan berakhir. Untuk istriku, ujar Daniel sambil menyalakan korek api yang ia jatuhkan ke lantai. Api muncul melahap habis toko karpet Gary. Akan tetapi, seseorang muncul dari kobaran dengan keadaan. Ya, cerita tamat sampai di sana saja. Pada sekian terakhir diperlihatkan seseorang muncul dengan tubuh luka bakar yang sangat parah sampai identitasnya sendiri tak bisa diketahui. Apabila dibandingkan, dari keduanya memiliki kesamaan yang persis. Developer sepertinya sudah sengaja membuat karakter Gary dan Daniel dengan ciri khas sama agar ending menggantung.
Sebenarnya Gary merupakan seorang psikopat yang menggunakan kulit manusia sebagai bahan membuat karpet. Muncullah Daniel yang tak terima istrinya dibunuh oleh Gary. Warga setempat sudah diberitahu Daniel tentang rahasia Gary. Malahan bukannya shock ataupun marah, respon orang di sana justru mendukung Gary. Merasa tidak terima, Daniel akhirnya membakar toko karpet Gary bersamaan dengan Gary dan dirinya sendiri. Ending ini membuat kepalaku seperti meledak-ledak sampai akhirnya aku menekan like, hype, dan subscribe channel ini. Bapak Story pamit undur diri dan sampai jumpa di lain cerita.